Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, sekaligus mohon berkenan membuka acara secara resmi kepada Profesor Dr. Unti Ludikdo SE MSI AK. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Setelah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan dari Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, dan ekosistem. Dalam hal ini yang sudah hadir teman-teman dari Balai Taman Nasional Alas Purwo, Baluran, dan Menuktiri. Dan insya Allah Bu Direktur, Bu Aminurwati insya Allah segera menyusul, mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai di tempat ini. Kemudian PLT Direktur Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Pak Agus Rusli, matur nuwun rawuhipun Agus. Pak Sekretaris Bapeda yang telah menyampaikan paparan tentang Banyuwangi luar biasa. Tadi kalau ditulis itu sudah jadi tesis. Itu. Disertasi ya tesisnya sudah selesai. Dan juga rekan saya Mas Rudi sebagai salah satu alumni UB yang mengabdi di Kabupaten Banyuwangi. Kiai Haji Ali Maki Zaini belum hadir ya, dari PCNO Banyuwangi. Kemudian teman-teman CEO di Safes BDS, Pak Herul hadir. Namun, matur nuwun. Video saya udah tampil Mas. Ya, guyon Mas. Teman-teman dari Las Brawijaya, Ketua LPPM, Prof. Lukman Hakim. Prof. Lukman Hakim itu seringkali saya cari. Saya sedang di Banyuwangi, Pak. Nah, itu ya. Jadi hampir setiap kali di Banyuwangi, tampaknya mengawal kemajuan Banyuwangi secara terus-menerus ini, Pak. Sehingga seperti ini. Ini yang belum saya telusur dari beliau itu, ning Banyuwangi ono opo ae gitu ya, sehingga beliau itu kerasan. Nah, ternyata itu ya, tadi saya dapat bocoran itu. Ternyata beliau itu kecantol orang Arab Banyuwangi. Jadi kerasannya di Banyuwangi melebihi di Malang gitu. Alhamdulillah. Kemudian Ketua Pelaksana MMD Gus Jarwo. Alhamdulillah ini sampai akhir Gus Jarwo ini senyumnya terus mengembang. Saya senang banget itu ya. Jadi di tengah-tengah persiapan sampai penarikan teman-teman MD, alhamdulillah tetap sehat bugar sambil mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan karena beliau itu Direktorat Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya. Kemudian teman-teman Korwil ini hadir semua nggih, teman-teman Korwil nggih, dan tim buru sergap MMD ya, yang kalau ada apa-apa langsung yang saya tanya itu di tim buru sergap. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dan teman-teman Kordes, adik-adik sebagai perwakilan bersyukur diundang ke Banyuwangi ya. Itu saya dulu ketika seperti kalian mahasiswa itu mau ke Banyuwangi kira kuat sangune gitu ya. Nah sekarang kalian yang bukan dari Banyuwangi ya, sampai ke Banyuwangi disangoni sama Pak Lukman. Jadi bersyukurlah untuk itu.
Saya ke Banyuwangi juga undang secara spesial Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Itu saya undang untuk ikut ke sini biar tahu MMD apa gitu ya, sehingga tidak kalah dengan Banyuwangi gitu. Mosok di Malang ayem-ayem wae kan. Sementara di Banyuwangi luar biasa. Dan agar betul-betul sampai Banyuwangi gitu ya, itu saya kawal gitu ya. Saya satu mobil dengan saya gitu ya. Bapak Ibu dan adik-adik yang insya Allah semuanya dirahmati Allah SWT, kegiatan MMD ini adalah salah satu dari banyak kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya. Kalau tadi Prof. Lukman sebagai Ketua LPPM menyampaikan ini pertama kali memberangkatkan 14 ribuan mahasiswa, memang benar Bapak Ibu, ya. Karena sejak tahun awal 2000-an barangkali ya, itu Brawijaya itu tidak menyelenggarakan KKN yang bersifat massal. Ya, mungkin kalau teman-teman yang angkatan-angkatan relatif lama gitu ya, Pak Giarto, kemudian Mas Rudi gitu ya, dulu masih KKN lama loh. Judulnya di KKN-an atau gimana Mas Rudi? Ya, itu kita sudah laksanakan meskipun memang jumlahnya tidak semasif ini. Ya, karena berdasarkan angkatan yang ada pada saat itu, dan pada saat itu jumlah mahasiswa Brawijaya itu tidak sebanyak ini. Ya, kalau dulu ya mungkin angkatannya Mas Rudi ini satu program studi itu sekitar 2 kelas gitu ya. Nah sekarang itu 4 kelas, 8 kelas gitu ya. Sehingga jumlah mahasiswa kita total gitu ya, itu sekitar 70.000. Nah perangkatan itu ya itu yang S1 gitu ya, kita sekitar 14 ribuan mahasiswa Bapak Ibu. Nah kalau kemudian gitu ya, kita saat ini menyelenggarakan KKN 14.000 untuk yang saat ini berlangsung itu untuk 2 angkatan Bapak Ibu ya, sehingga ada yang semester 4, ada yang semester 6. Minus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang kebetulan skema pembelajarannya agak berbeda. Nah, pun demikian jumlah desanya gitu ya, ini 1.000. Kalau dulu kan puluhan gitu ya, dan ngeblok di 1-2 kabupaten itu Bapak Ibu. Nah kalau saat ini mulai ujung barat sampai ujung timur Jawa Timur itu semuanya kebagian ya, dari Pacitan ya, yang korwilnya Mas Yoga gitu ya, datang Mas Yogi datang dari Pacitan jam berapa kemarin? Kemarin terakhir jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam ya, itu baru nyampe anak-anak ya. Nah kemudian yang Sumeneb siapa? Mas Dani ya? Anak-anak ditarik kapan Mas Dani? Kemarin juga ya? Kemarin. Kemudian di ujung timur Banyuwangi. Di ujung utara, barat utara dari Tuban. Tuban apa korwilnya? Mas Yos? Kapan Tuban tarik Mas? Kemarin juga ya? Jadi yang jauh-jauh kemarin Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tidak ada hal yang sangat signifikan mengurangi esensi ketercapaian dari pelaksanaan MMD ini. Ini kami sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Karena sebelum itu jujur memang banyak yang meragukan kapasitas kami untuk dapat
kapasitas kita dalam melaksanakan MMD dengan jumlah desa dan jumlah mahasiswa sebesar itu. Bahwa ada 1-2 kekurangan itu ya wajar, ya, saya mengatakan seperti itu. Ya, ada beberapa yang belum optimal, wajar. Ya, nah, ini meskipun gitu ya Bapak Ibu ya, tidak kemudian kewajaran itu begitu saja kita toleransi. Ya, karena pentingnya MMD dan kalau ada sesuatu itu bisa berpengaruh terhadap keseluruhan reputasi Brawijaya, itu pada setiap kesempatan yang saya memungkinkan untuk turun berkunjung ke desa itu saya lakukan. Ya, sehingga seminggu awal saya sempat ke beberapa desa di Malang Selatan gitu ya. Waktu itu saya temui ada pembimbing lapangannya itu belum komunikasi dengan mahasiswanya gitu ya. Itu langsung saya telepon gitu ya. Ya, langsung saya telepon gitu ya. Yang saya kemudian minta agar segera bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Tidaklah waktu itu di Malang Selatan di satu desa kena banjir, kemudian beberapa desa yang lain itu terkena dampak. Nah, ada satu kondisi ketika mahasiswa harus segera mendapatkan arahan apa yang harus dilakukan dalam situasi kritis bagi mereka, ya, bagi mereka. Nah, kemudian saya juga sempatkan ke Kediri, ya. Kediri ada beberapa desa juga yang saya kunjungi di sana, baru Kediri. Coba ke Mbak Dewi ya. Coba Mbak Dewi teman. Oh ya, dari sana gitu ya. Ya alhamdulillah secara keseluruhan gitu ya. Namun juga saya temui waktu itu ada DPL yang juga belum aktif gitu ya. Pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian saya langsung menyampaikan ke mahasiswa ada lakukan beberapa hal menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, karena juga desa persepsinya tidak sama semua Bapak Ibu. Ya, ada suatu desa yang kepala desanya itu ngotot semaunya. Pokoknya keinginan dari dia harus dituruti oleh mahasiswa, nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan kelompok masyarakat itu seperti itu. Nah, agar nyaman semua gitu ya, itu bagaimana kemudian anak-anak harus sedikit ya menyesuaikan dari prokernya untuk mengakomodasi apa yang diharapkan oleh kepala desa dan masyarakat. Nah, kemudian alhamdulillah juga sempat ke Madiun sama Ngawi ya, di setelah saya perjalanan ke Solo waktu itu saya sempatkan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat baik gitu ya. Dan bahkan banyak cerita yang menggembirakan di sana ya, sampai akhirnya gitu ya, kebetulan ibu kos yang kemarin nangis itu Mas Jarwo gitu ya, ditinggal anak-anak itu saya ketemu juga di sana ya dengan beliau di Dimong ya, desa Dimong itu gitu ya. Banyak hal yang alhamdulillah dapat dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi kalau Pak Sekretaris Bapak tadi menyampaikan terkait dengan beberapa ekspektasi keterlibatan Universitas Brawijaya di dalam pengembangan daerah, insya Allah antara lain melalui kegiatan MMD itu sebagiannya dapat dilakukan untuk percepatan pencapaian program dari daerah masing-masing. Meskipun tidak spesifik merujuk pada satu program gitu ya. Karena memang ada beberapa hal yang ketika kami audiensi dengan gubernur dan Pangdam gitu ya, poin-poin pentingnya itu gitu ya, itu kemudian diserap oleh teman-teman untuk di deliver kepada mahasiswa menjadi program kerjanya.
isu tentang stunting, kemudian pemberantasan kemiskinan, kemudian digitalisasi desa, pemberdayaan BUMDes, ya, itu alhamdulillah hampir di semua desa itu dilakukan, ya. Meskipun kadang-kadang anak-anak pondal-pondal, itu harus kita akui. Karena ada suatu desa yang mengharapkan penguatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan stunting gitu ya. Di situ dilalah tidak ada anak kita yang dari Fakultas Kesehatan. Ya, ini jadi bahan evaluasi kita juga ke depan gitu ya. Untuk pemerataan bidang studi, ya, bidang studi. Kemudian ada juga yang terkait dengan pengolahan kompos, ya. Pengolahan kompos ini terkait dengan proklim nih Pak, gitu ya. Nah, itu dilarang tidak ada anak yang dari pertanian. Sebaliknya ada yang minta terkait dengan aspek hukum. Hukum waris, karena di desa itu banyak persoalan tentang warisan. Dilarang ke sana tidak ada anak hukum di situ, gitu ya. Nah, kemudian hal yang saya sarankan kepada mereka itu adalah ngimpor koncone, ya, narik temannya dari desa yang lain, yang di situ ada teman-teman dari fakultas atau bidang ilmu yang terkait dengan yang diharapkan oleh masyarakat itu. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah kemudian dapat dikoordinasikan juga dengan sangat baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu yang ditangani oleh mahasiswa yang diharapkan oleh masyarakat desa. Keberlanjutan MMD, Bapak Ibu, tentu akan terkait dengan hasil evaluasi kita. Ya, hari ini dan kemudian nanti setelah kita sampai di Malang terkait dengan pelaksanaan MMD tahun ini. Jumlah dana yang relatif besar yang kita alokasikan untuk MMD ini, apakah kemudian berdampak signifikan? Pertama, terkait upaya kita untuk menguatkan keberdayaan masyarakat. Ya. Jadi kita harus secara objektif nanti menilai, gitu ya, apakah anak-anak kita, anak-anak mahasiswa, kemudian teman-teman dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat khusus MMD, ya, itu memang melaksanakan dengan sangat optimum. Itu nanti bagian dari evaluasi kita. Sehingga apakah nanti secara massal kita lakukan seperti ini ataukah kita akan kembalikan dengan pola, gitu ya, lama yang kita kuatkan, begitu. Ini salah satu hal yang menjadi concern kami. Kalau memang iya, tidak bisa jadi tidak 1000 desa, bisa jadi 5000 desa seluruh Indonesia kita lakukan. Ya. Dengan menata bagaimana setiap desa tidak 14 mahasiswa, gitu ya. Bisa jadi satu desa, gitu ya, itu nanti 10 maksimal, ya, sehingga kita bisa sebar lebih luas. Tapi kalau misalnya masih banyak hal yang harus kita evaluasi dan untuk meningkatkan efektivitasnya, maka tidak menutup kemungkinan kita juga tidak 1000 desa, mungkin 100 desa. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan. Kemudian juga nun sewu Pak, kami itu sekarang itu kan opo-opo hitungannya IKU, gitu ya. Jadi kami penilaian kinerja itu didasarkan pada indikator itu. Apakah MMD ini betul-betul, gitu ya, mensupport pencapaian IKU, ya, pencapaian IKU, terutama IKU-nya Warik 5 ini Pak. Ya, IKU-nya Warik 5 tidak tercapai, nanti
gitu. Nah, guyonannya begitu Bapak Ibu gitu ya. Tapi artinya gitu ya, ini juga harus kita perhitungkan dengan target KU yang ditetapkan oleh kementerian terhadap tuntas Brawijaya. Kemudian berikutnya tentu reputasi. Dengan adanya MMD ini, apakah reputasi Brawijaya secara kualitatif, misalnya begitu itu dapat kita nilai reputasinya meningkat? Benarkah masyarakat Jawa Timur yang mana pada tahun ini kita jadikan lokasi MMD ini betul-betul merasa terdampak positif dan kemudian banyak inspirasi yang didapatkan oleh masyarakat dari kehadiran mahasiswa kita dan dosen di desa-desa selama lebih dari 1 bulan ini. Jangan-jangan sebelum dan sesudah kehadiran MMD masyarakat Jawa Timur ya wis ngono-ngono wae gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Ya. Tentu semuanya nanti akan kita lihat secara menyeluruh Bapak Ibu, dan mudah-mudahan hasil akhirnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa MMD betul-betul menjadi program yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga berkorelasi dengan peningkatan pencapaian IKU kita dan peningkatan reputasi Brawijaya. Kemudian yang lain Bapak Ibu, sesungguhnya ada hal yang penting juga dari MMD itu adalah data tentang desa di Jawa Timur setidaknya yang nanti akan dapat kita jadikan bahan untuk memetakan potensi Universitas Brawijaya untuk masuk di dalam pemberdayaan masyarakat kita. Ya, ini yang penting juga dari data-data itu. Kita berusaha untuk memetakan hal apa yang sangat urgen Universitas Brawijaya itu harus masuk ke desa-desa itu. Ini jadi di sini gitu ya, kita harus mampu mendapatkan itu. Jadi Mas Yusron ya, di mana Mas Yusron? Ya, ini kita harus dapat memastikan itu, sehingga nanti gitu ya, ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat berikutnya gitu ya, itu kita dapat langsung mengena ke jantungnya begitu. Nah, gitu kita harapkan. Ya, program-program dokter mengabdi kita ya itu juga nanti kena dengan apa yang berhasil kita identifikasi dari data-data yang saat ini kita kumpulkan. Pun demikian gitu ya, itu kegiatan profesor turun ke desa gitu ya, yang sudah kita luncurkan beberapa waktu yang itu juga match gitu ya dengan hasil pendataan kita itu, sehingga nanti meskipun juga teman-teman profesor itu Pak Lukman itu turun ke desa itu sambil refreshing, healing gitu ya, itu memang benar-benar gitu ya, itu ada sesuatu yang dapat menguatkan hasil dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu. Ini yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan semua hal tadi bisa klop kita manage. Ya. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan, karena ini lokasinya di Banyuwangi, itu Pak Sekda, Pak Sekretaris Bapeda, amin ya Pak Sekda ya. Sekretaris Bapeda ya. Itu insya Allah setelah 2024 nanti Sekda. Memang Banyuwangi itu layak untuk menjadi benchmark, ya. Karena itu layak Pak Lukman itu mertuanya di Banyuwangi, itu ya. Ini layak jadi benchmark dan salah satu kabupaten yang perkembangannya luar biasa. Dan saya yakin ini juga tidak lepas dari peran teman-teman Tas Brawijaya terkait inovasi. Itu Ketua Pusat Inovasi dan Hilirisasi ya di Tas Brawijaya itu salah satu yang seringkali juga nyambangi Banyuwangi, Pak Dias itu. Ya, Pak Dias itu. Itu hampir sama dengan Pak Lukman. Yang saya telepon di mana nih? Banyuwangi Pak gitu. Ini semuanya di Banyuwangi magnetnya gitu ya.
Ini komisi ini warna kelima sengurung. Nah, alhamdulillah kita di Jawa Timur ya memiliki kabupaten yang akselerasi percepatan pembangunannya itu luar biasa, tidak hanya fisik ya, tetapi yang non fisik juga demikian. Jadi apapun gitu ya, dengan juga tentu sesuatu ada kelemahannya. Apa yang dilakukan oleh Pak Suwaranas pada saat itu gitu ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Bu Suwaranas saat ini gitu ya, itu memberikan satu contoh bagaimana visi pembangunan daerah gitu ya dari seorang pemimpin itu betul-betul dapat diterjemahkan pada tataran implementatif begitu. Jadi kepemimpinan beliau dapat menggerakkan potensi yang ada yang sebelumnya itu seolah tertidur. Ini benar sekali Pak, kalau kita berpikir Banyuwangi gitu ya, waduh banget gitu ya, gitu. Lewati lorong alas bisa, lewat kidul, lewat alas gitu ya. Jadi suasana mistisnya sudah kelihatan. Ya, jadi ingat ketika Pak Budi tadi nyebut santet tadi. Jadi dulu itu ya ketika saya kuliah di akuntansi itu di S1, akuntansi ini lulusnya nongwangel gitu. Jadi ujian akhir itu Bapak Ibu ya, ujian komprehensif itu gitu ya. Itu jarang mahasiswa itu yang bisa lulus 1 kali ujian. Ya. Jadi banyak yang 5 kali sampai 7 kali dan bahkan 7 kali tidak lulus dan di Uyono gitu. Gitu. Nah, pada saat saya itu bukan mahasiswa pinter, mahasiswa biasa saja, gitu ya. Itu saya tuh termasuk lulus yang langsung Bapak Ibu. Begitu ujian langsung lulus. Nah, kemudian ada kakak kelas saya angkatan 85 gitu ya. Itu waktu itu sudah 5 kali ujian gitu ya. Yang bareng dengan saya itu belum lulus. Pada saat ujian dengan saya itu udah lulus, kemudian mendekati saya Bapak, Unti, awakmu langsung lulus, dukunmu Unti. Nah, kemudian ada teman saya dari Banyuwangi gitu ya, nah, tapi dia belum lulus pada saat itu, skripsi juga belum selesai gitu ya. Nah, saya tuh langsung nyambung ke dia gitu, itu loh Mas, takono sebelahku. Wingan jaluk tulung DE gitu. Terus tanya ke teman saya yang dari Banyuwangi, Dek, sampean kok ngerti Banyuwangi Mas? Padahal perkara sandat antara Banyuwangi dan Garut mungkin podo ya. Gitu. Ya, itu guyonan itu ada gitu loh Pak. Memang gitu ya, itu mistisisme gitu ya, itu di wilayah tertentu itu menguat gitu ya. Ya waktu itu ya Mas, jadi dukun kok Banyuwangi di sini. Padahal ya belas rangkai dukun. Gitu. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi itu dapat dikapitalisasi untuk memajukan daerah ini, dan ini sesungguhnya perlu menjadi bukan perlu, maksud saya itu dapat menjadi bahan kajian yang luar biasa bagi teman-teman di VIA, di FISIP, ya, kemudian di ya setidaknya itu di APB gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana suatu daerah bertransformasi secara relatif cepat menjadi daerah yang lebih maju dengan membangun citra positif, dan citra positif itu bukan sekedar pencitraan dalam tanda petik. Nah ini yang saya kira perlu menjadi bahan kajian dari teman-teman. Karena itu nanti menurut saya Pak Budi ya, kalau banyak teman-teman nanti banyak melakukan kajian di sini gitu ya, terkait dengan bidang saya gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang memang perlu kita angkat gitu ya. Hampir di semua daerah tingkat kemiskinan memang masih tinggi kita ya Pak Budi ya. Jadi menjadi tantangan, dan karena itulah salah satu hal yang kita
kita harapkan nanti kita dapatkan itu data objektif terkait dengan peta persoalan gitu yang teman-teman Brawijaya dapat masuk berkontribusi secara lebih spesifik terkait dengan kemiskinan apa istilahnya perlu kita lakukan gitu ya dengan kepakaran masing-masing teman kita di Universitas Brawijaya. Dan Bapak Ibu, kami juga terima kasih pada hari ini teman-teman dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu dapat hadir dan memperkuat upaya kita untuk bersinergi, berkolaborasi, meningkatkan kualitas Universitas Brawijaya. Ya, hampir semua Direktorat Jenderal ini, gitu ya. Ini kita ajak untuk bersilaturahmi keilmuan dan inovasi di Kementerian Kehutanan. Hari Senin, hari apa Pak, kita adakan Zoom 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu kami juga mengadakan Zoom dengan Pak Dirjen Perhutanan Sosial gitu ya. Kita mendiskusikan beberapa hal terkait dengan inisiatif untuk kolaborasi riset dan inovasi, karena ada peluang kita untuk mengajukan matching fund penugasan. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh beliau bahwa dalam konteks konsorsium gitu ya, itu alhamdulillah ada dana 12M gitu ya dari Kementerian Kehutanan yang disiapkan untuk berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Lain nanti Pak Lukman dan kawan-kawan kita akan berposisi di mana, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi setelah ini timnya Pak Lukman akan bergerak itu ya, itu untuk memastikan sudut mana, titik mana yang menjadi tujuan kita. Ya, sehingga betul-betul sinergi antara perguruan tinggi dan Kementerian Kehutanan itu juga dapat kita lakukan. Kegiatan hari ini nanti juga kita lanjutkan dengan besok insya Allah kita juga akan berkunjung ke Alas Purwo, ya, ke Taman Nasional Purwo untuk menelisik ada apa sih di Alas Purwo itu, sehingga Brawijaya perlu masuk ke sana. Ada beberapa dekan yang saya ajak, Bu Novi ya, tapi mungkin karena barengan dengan pengukuhan guru besar gitu ya, itu mungkin tidak banyak dekan yang bisa hadir gitu ya, jadi wakilnya Pak Wadek mungkin gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi arti penting dari pertemuan besok, dan mudah-mudahan nanti banyak hal yang kemudian dapat kita lakukan bersama. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu ya, dan teman-teman tim MMD yang luar biasa ya, yang saya tahu persis seperti Mbak Edri dan kawan-kawan gitu ya, itu kadang sampai 24 jam ada di kampus ya. Saya tidak berani masuk ke sana, nanti dikira ada apa-apa gitu ya. Saya hanya memantau dari jauh aja gitu ya. Terima kasih atas kerja kerasnya semuanya. Insya Allah apa yang kita lakukan Bapak Ibu, meskipun sedikit dan tidak kelihatan, tapi akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan semoga Allah SWT terus berkenan memberikan rahmat dan ridho atas apa yang kita lakukan itu. Sekali lagi terima kasih, dan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop dan evaluasi pelaksanaan MD 1000 Desa kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.